Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Baiklah, sebelum saya menyampaikan tausiah singkat saya pada malam hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Anggun Rahmasera dengan nomor induk mahasiswa 21105055121. Saya berasal dari Prodi D3 Radiologi. Hadirin dan hadirat rahikumullah, pertama-tama marilah kita sampaikan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, terutama dalam hal iman. Karena hanya dengan iman dan Islamlah kita bisa meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kemudian sholawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, di mana atas jasa beliaulah yang membawa kita dari peradaban manusia jahiliyah menuju peradaban yang terang benderang dengan ilmu pengetahuan dan cahaya. Hadirin dan hadirat rahimullah, ketahuilah bahwa di dunia ini selalu ada sesuatu yang akan singgah di kehidupan kita, yakni ujian. Mau sekuat apapun usaha kita untuk menghindari, tentu tidak akan pernah bisa. Entah bagaimanapun kita menolak atau mengeluhkan ujian itu, tetap saja ia akan singgah di kehidupan kita. Salah satunya virus corona atau COVID-19. Virus ini sudah menjangkit hampir seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia. Pemerintah Indonesia tentu saja tidak tinggal diam dengan menangani peningkatan kasus penyebaran virus COVID-19 yang telah banyak menelan korban, termasuk tenaga kesehatan. Salah satu upaya dari pemerintah untuk menekankan penyebaran virus COVID-19 adalah menetapkan kebijakan pemberlakuan PPKM. Penerapan kebijakan PPKM sedikit banyak telah memberikan dampak pada kegiatan sosial ekonomi. Beberapa turunan dari penerapan kebijakan PPKM antara lain pusat-pusat perbelanjaan ditutup, penutupan sementara tempat-tempat ibadah, pembelajaran dilakukan secara online. Dampak dari penerapan kebijakan ini dirasakan oleh semua lapisan masyarakat. Sebagian masyarakat tentu saja merasa merugi karena barang dagangannya minim pembeli. Masyarakat tidak leluasa beribadah di tempat ibadah. Dan yang paling penting adalah para pelajar. Nah, mereka belajar melalui media online. Terlepas dari dampak negatif yang muncul dari pemberlakuan PPKM, ada satu tujuan penting pengambilan kebijakan ini, yaitu menekankan terjadinya penyebaran virus corona yang akan berdampak buruk bagi kesehatan masyarakat. Hal ini terjadi atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya Al-Quran Surah Al-Balad ayat 17. Bismillahirrahmanirrahim. Summa kana minal ladzina amanu wa tassaw bisabbiri wa tassaw birrahmah. Artinya, kemudian dia termasuk orang-orang yang beriman dan saling berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk berkasih sayang. Dalam situasi pandemi yang melanda Indonesia saat ini, kita harus tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah masih sayang kepada hambanya dengan memberi peringatan atas kekuasaannya. Sebagai hamba yang lemah, kita jadikan kondisi saat ini untuk lebih meningkatkan ibadah dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 3 hal ringan yang bernilai ibadah yang dapat kita lakukan sebagai bentuk syukur seorang hamba atas segala nikmat Allah yang begitu banyak. Yang pertama, ada zikrullah. Hadis yang mengajarkan untuk selalu berzikir pada setiap kegiatan kita akan saya bacakan dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 152. Karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya Allah pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku.
Yang kedua, ada membantu orang lain yang membutuhkan. Sungguh besar ganjaran untuk orang muslim yang meringankan beban persaudaraan yang lain. Salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah tentang keutamaan menolong saudara yang sedang kesusahan, Rasulullah bersabda, barang siapa yang membantu seorang muslim dalam suatu kesusahan di dunia, maka Allah akan menolongnya dalam kesusahan pada hari kiamat. Dan barang siapa yang meringankan beban seorang muslim yang sedang berkesulitan, maka Allah akan meringankan bebannya di dunia dan di akhirat. Yang ketiga, ada memelihara karunia Allah. Kesehatan merupakan karunia Allah yang wajib kita syukuri dengan cara menggunakan masa sehat kita untuk berbuat kebaikan dengan tujuan menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebagai seorang muslim, apapun musibah yang menimpanya, maka jangan pernah lupa bahwa itu semua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Ia Maha tahu bahwa itu terbaik bagi hambanya. Jika musibah menimpa seorang muslim, maka ucapan yang paling pertama keluar adalah Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan sesungguhnya hanya kepadanya lah kami akan kembali. Semoga Allah senantiasa memberikan kesabaran, keikhlasan, dan menjadikan hati ini selalu bersyukur atas karunia-Nya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Sebelum saya mengakhiri ceramah singkat saya pada malam hari ini, saya akan memberikan sedikit pantun. Angin bertiup menghempas kelapa, kakak berjalan ke dekat mimbar, ujian hidup sedang menerpa, tetap bertahan dengan bersabar. Baiklah, saya akan sedikit menyanyikan lagu yang berisikan tentang semangat yang berjudul Manusia Kuat. Nah, kau bisa patahkan kakiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa lumpuhkan tanganku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa merebut senyumku, tapi sungguh tak akan lama. Kau bisa merobek hatiku, tapi aku tahu obatnya. Manusia kuat, itu kita, jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia kuat, itu kita, jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.